الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Jadi di video kali ini aku bakal coba jelasin terkait dengan beberapa tafsir dari beberapa surat, diantaranya dari Quran Surat Al-Fatihah, lalu Quran Surat Al-Kafirun, dan yang terakhir itu Quran Surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 8. Kita langsung mulai dari Quran Surat Al-Fatihah ayat pertama. Nah, ayat pertama dalam Quran Surat Al-Fatihah itu adalah Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nah, kalimat basmalah gitu kan dalam surat Al-Fatihah ini itu bermakna aku memulai bacaanku ini seraya memohon berkah dengan menyebut seluruh nama Allah. Nah, nama Allah di sini itu berarti dia mencakup semua nama yang ada di dalam Asmaul Husna. Seorang hamba harus bisa memohon dan meminta gitu pertolongan kepada Tuhannya, dalam hal ini Allah gitu. Nah, dalam permohonannya itu ia bisa saja menggunakan satu nama Allah gitu, yang dimana nama itu sesuai dengan apa yang hendak dia mohonkan, kan seperti itu. Nah, permohonan atau pertolongan yang paling agung itu tuh adalah ada di dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'alanya. Dalam hal ini yang paling utama itu adalah sholat. Nah, dan yang paling utama juga gitu kan dalam rangka membaca kalamnya, ya ini memahami makna kalamnya dan meminta petunjuk Allah melalui kalamnya. Allah itu merupakan zat yang memang harus disembah gitu. Hanya Allah yang berhak atas cinta, rasa takut, pengharapan, dan juga segala sesuatu yang memang bentuknya adalah penyembahan gitu. Nah, yang dimana maka dari itu karena Allah ini dia memiliki semua sifat kesempurnaan, sehingga membuat seluruh makhluk yang ada di semesta ini tuh hanya beribadah dan menyembah kepadanya. Selanjutnya di ayat kedua, Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Ayat ini dia merupakan pujian, jelas ya, pujian kepada Allah, karena Allah ini tuh memiliki sifat kesempurnaan, dan karena telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita selaku manusia, baik itu lahir maupun batin, serta baik itu bersifat keagamaan maupun keduniawian. Nah, di dalam ayat itu pula terkandung perintah Allah gitu kepada para hamba, yang dimana hamba ini itu diperuntukkan untuk memujinya gitu, karena hanya Allah gitu satu-satunya dan hanya satu-satunya maksud saya yang berhak atas pujian gitu, yang dimana menciptakan seluruh makhluk di alam semesta, mengurus segala persoalan makhluk, serta memelihara semua makhluk gitu dengan berbagai macam kenikmatan yang Allah berikan. Kepada makhluk tertentu yang dipilih, Allah berikan berbagai macam kenikmatan berupa iman dan amal soleh, dalam hal ini manusia. Kedua kata tersebut itu merupakan kata sifat gitu, yang berakar pada satu kata, yaitu rohmah. Secara bahasa, kata rohmah itu berarti kasih yang ada di dalam hati, yang dimana mendorong timbulnya perbuatan baik. Nah, makna bahasa ini tuh sebetulnya kurang tepat gitu ya untuk menggambarkan sifat Allah gitu. Maka dari itu para ulama, jumhur ulama itu sepakat gitu untuk menyatakan bahwa kasih sayang adalah sifat yang ada dalam zat Allah gitu. Kita tidak mengetahui bagaimana hakikatnya gitu, cuman yang pasti kita itu menyadari efek atau dampak daripada kasih sayang diberikan oleh Allah gitu. Ya, ini apa? Timbulnya berbagai macam amalan kebaikan. Lalu di dalam tafsir Al-Fatihah juga banyak ulama-ulama itu membedakan gitu antara makna Rahman dan juga makna Rahim gitu. Sifat Rahman itu merupakan sifat kasih sayang Allah,
yang dimana memberikan berbagai macam kenikmatan kepada seluruh makhluknya. Sedangkan sifat Ar-Rahim itu adalah sifat kasih sayangnya Allah yang dimana memberikan kenikmatan secara khusus untuk orang-orang mukmin saja. Ada tapi beberapa juga sebagian ulama yang dimana menyatakan bahwa sifat Ar-Rahman ini dia merupakan sifat kasih sayang Allah gitu, yang dimana memberikan kenikmatannya itu yang bersifat umum kepada siapa saja gitu. Sedangkan Ar-Rahim gitu kan yang merupakan sifat kasih yang Allah berikan kenikmatan yang sifatnya itu khusus. Menurut Syekh Tantawi, beliau berpendapat bahwa Ar-Rahman ini dia merupakan sifat kasih sayang Allah yang dimana erat kaitannya gitu dengan Allah itu sendiri gitu, karena Allah merupakan sumber kasih sayang gitu. Menurut beliau Allah merupakan sumber kasih sayang dan juga kebaikan. Sedangkan kata Rahim adalah sifat kasih sayang Allah yang dimana berkaitan erat gitu dengan yang namanya itu perbuatan. Jadi bagaimana sampainya suatu kasih sayang dan kebaikan Allah kepada para hambanya yang dimana itu diberikan kenikmatan. Selanjutnya ayat keempat, Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Menurut Ibnu Abbas, beliau tuh berpendapat bahwa yang memutuskan di hari perhitungan itu gitu kan, maksud daripada hari pembalasan itu gitu, yang memutuskan di hari perhitungan gitu. Kata ad-din Maliki Yaumiddin, ad-din itu berarti pembalasan. Nah dalam hal ini pembalasan ini tuh dia berlaku atas segala macam kebaikan dan juga keburukan. Sedangkan menurut Muhammad bin Ka'ab, beliau berpendapat bahwa ayat ini tuh bermakna yang menguasai hari ketika tak ada lagi yang bermanfaat kecuali agama. Nah, menurut pendapat lain, kata ad-din di sini kan ketaatan gitu, atau secara umumnya kan ada yang mengetahui ad-din itu agama kan seperti itu. Nah, dengan demikian Yaumiddin itu berarti hari ketaatan. Nah, kalau misalkan kita artikan secara harfiah gitu ya. Yang dimana pada saat itu memang hanya ketaatan hamba kepada Tuhan yang dimana menyelamatkan dia daripada siksa neraka. Nah, itu menjadi alasan mengapa bukan menjadi alasan, timbul pertanyaan. Mengapa dikatakan Allah itu menguasai hari pembalasan? Bukankah Allah itu memang menguasai semua hari? Kan seperti itu. Allah itu penguasa segalanya. Nah dalam hal ini karena pada hari pembalasan semua kekuasaan yang ada pada tangan manusia itu lenyap, kecuali kekuasaan milik Allah semata. Mau itu kekuasaan, pemerintahan, kedudukan dan lain sebagainya itu semuanya lenyap kecuali dengan apa yang dimiliki oleh Allah. Gitu. Yang dimana ini tuh juga berhubungan sesuai gitu ayat itu dengan yang ada di Quran surat Al-Furqan kalau tidak salah ayat 26. Selanjutnya itu di ayat 5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah kami menyembah dan hanya kepada Engkau lah kami memohon pertolongan. Nah, dengan kalimat iyyaka na'budu gitu kan, hanya kepadamu kami menyembah. Di sini itu secara langsung Allah itu membatasi gitu. Penyembahan, membatasi penyembahan atau ibadah hanya kepada Allah semata gitu. Tidak boleh kita tuh tidak boleh menyembah kepada hal selain Allah gitu. Nah dengan ayat tersebut kita pun harus bisa memutuskan gitu bahwa ya ibadah itu hanyalah satu-satunya kepada Allah gitu. Tidak boleh kepada yang lain. Tidak boleh ibadah yang kita laksanakan itu dikait-kaitkan dengan suatu hal selain Allah. Ibadah juga merupakan salah satu bentuk ketundukan, ketaatan kita selaku manusia kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti berbagai perintah dan juga larangannya. Selanjutnya di ayat 6, ihdinas shiratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, menurut Ibnu Abbas saat beliau mengulas tafsir Al-Fatihah, kata tunjukkanlah atau ihdina itu berarti berilah kami ilham gitu. Sedangkan shiratal mustaqim, jalan yang lurus itu berarti kitab Allah. Nah, dalam riwayat lain juga disebutkan bahwa jalan yang lurus di sini itu adalah agama Islam. Selain itu ada juga beberapa riwayat yang dimana menyatakan bahwa ihdinas shiratal mustaqim itu suatu hal yang hak gitu. Atau kalau istilah kitanya kebenaran. Nah, dengan demikian menurut Ibnu Abbas lagi gitu kan, kalimat ihdinas shiratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, itu berarti berilah kami ilham
berilah kami ilham tentang agamamu yang benar, yaitu tiada Tuhan selain Allah, Allah satu-satunya Tuhan, serta tiada sekutu baginya. Nah, di ayat terakhir, di ayat ke-7, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Nah, ayat ini apa itu istilahnya? Merupakan penjelasan gitu dan tafsir dari ayat sebelumnya. Di ayat sebelumnya, ihdinas siratal mustaqim gitu. Nah, yang dimana tentang apa yang dimaksud daripada jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Jadi yang dimaksud dengan jalan yang lurus adalah jalan orang-orang yang dimana telah engkau beri nikmat kepada mereka. Sedangkan yang dimaksud dengan jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka adalah jalan orang-orang yang telah Allah berikan anugerah kepada mereka. Lalu Allah pun menjaga hati mereka gitu dalam Islam sehingga mereka mati dalam keadaan Islam, yang dimana mereka itu merupakan para nabi, tabiin tabiat gitu kan, para wali, para ulama dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yang dimaksud dengan ghairil maghdubi alaihim gitu kan, atau bukan jalan mereka yang dimurkai, adalah jalan yang dimana ditempuh oleh orang-orang Yahudi. Mereka dimurkai oleh Allah dan mendapatkan kehinaan gitu karena apa tuh sejatinya mereka itu melakukan suatu kemaksiatan, bukan berbagai kemaksiatan. Sedangkan yang dimaksudkan dengan orang-orang yang sesat waladdallin pada lanjutan ayat itu, di situ tuh dia menjelaskan maksud saya menyebutkan orang-orang Nasrani. Tafsir bahwa orang-orang dimurkai adalah orang Yahudi dan orang-orang yang sesat adalah orang-orang yang Nasrani. Yang dimana dua hal ini itu sudah disepakati juga sebetulnya oleh jumhur ulama dan juga diuraikan di dalam beberapa hadis dan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Untuk surat selanjutnya akan saya coba jelaskan di video kali ini, itu adalah surat Al-Kafirun. Nah, yang dimana Al-Kafirun itu dia totalnya itu ada 6 ayat. Kita coba bedah satu-satu ya. Dari ayat pertama, Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah pada dalam konteks ini tuh Muhammad, wahai orang-orang kafir. Nah, kata kul yang berarti katakanlah gitu ya, ini tuh merupakan firman Allah yang dimana memerintahkan Rasulullah gitu untuk menyampaikan ayat ini kepada orang-orang kafir. Dalam hal ini tuh kafir Quraisy kayak gitu, yang dimana itu istilahnya Allah itu di sini tuh coba untuk membantu Rasulullah untuk menjawab pertanyaan daripada orang-orang kafir Quraisy. Nah, kata ini membuktikan bahwa Rasulullah SAW itu menyampaikan segala sesuatu yang diterimanya dari ayat-ayat Al-Quran yang memang disampaikan oleh malaikat Jibril. Seandainya ada sesuatu yang memang disembunyikan, meskipun hanya satu huruf gitu, yang mungkin kalau misalkan dalam hal ini tuh menghilangkan kata kul ini gitu ya. Nah, kata al-kafirun ini tuh dia berasal dari kata kafaro. Ya, dari kata kafaro yang artinya itu menutup. Disebut kafir karena memang hatinya itu tertutup. Keadaan hatinya tertutup, belum menerima hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang mana siapapun yang memang tidak menerima Islam, maka ya adalah kafir karena dia coba menutup hatinya daripada kehadiran Islam. Baik itu orang-orang musyrik ataupun ahli kitab. Nah, selanjutnya di ayat kedua, la a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah.
Kata a'budu di sini tuh dia merupakan kata kerja. Ya, kata kerja masa kini gitu dan akan datang. Kalau misalkan dalam bahasa Arabnya itu kalau misalkan teman-teman ya pernah belajar bahasa Arab itu namanya fi'il mudhari. Nah, yang dimana kata abudu ini tuh merupakan suatu penegasan gitu ya, bahwa Rasulullah itu tidak akan menyembah Tuhan mereka baik di masa sekarang, di masa depan, ataupun masa kapanpun itu gitu. Menurut Ibnu Katsir, makna ma ta'budun itu berhala dalam, ya kalau tidak salah. Nah, itu berhala dan sekutu-sekutu yang dimana istilahnya kafir Quraisy itu seolah-olah ada gitu. Yang dimana Rasulullah itu tidak akan menyembah mereka dan tidak akan memenuhi ajakan daripada orang kafir dalam sisa usianya. Selanjutnya di ayat ketiga, wala antum a'biduna ma a'bud, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Nah, dalam ayat ini menunjukkan gitu bahwa orang-orang kafir itu juga sebetulnya tidak akan menyembah Tuhan yang Rasulullah sembah pada saat itu gitu, baik itu di masa Rasulullah pada saat itu ataupun di masa yang akan datang. Mungkin saya memang pasti seperti itu karena jawabannya pun tegas. Meskipun nantinya memang penduduk Makkah itu tuh berbondong-bondong gitu ya untuk masuk Islam, namun orang-orang yang mendatangi Rasulullah gitu untuk mengajak menyembah Tuhan mereka itu semua tidak masuk Islam. Bahkan mohon maaf, ada sebagian dari mereka tuh yang mati terbunuh gitu dalam kondisi kafir. Nah, dalam hal ini juga Ibnu Katsir itu sedikit menambahkan gitu ya terkait dengan istilahnya ma'abud, maksud saya mohon maaf, ma'abud itu adalah hanya untuk Allah semata. Nah, selanjutnya di ayat 4 itu wala ana 'abidum ma'abadtum gitu, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Untuk ayat keempat ini sebagian mufassir itu tuh ada yang menyamakan makna ayat 4 ini tuh dengan ayat yang kedua gitu, dan menyamakan ayat yang kelima nanti akan kita bahas itu dengan ayat 3. Padahal kalau misalkan kita perhatikan lagi, kata yang digunakan itu makna yang digunakan itu kita akan mendapati makna yang terkandung gitu di dalamnya. Kata abadtum merupakan bentuk kata kerja masa lampau, atau misalkan dalam bahasa Arab itu disebutnya fi'il madi. Nah, berbeda dengan kata ta'budun. Kata ta'budun pada ayat kedua itu merupakan fi'il mudhari kan gitu. Nah, perbedaan ma ta'budun dan abadtum ini menunjukkan bahwa apa yang mereka sembah baik itu di masa kini pada saat itu dan juga esok atau masa yang akan datang lainnya bisa berbeda dengan apa yang mereka sembah di masa kemarin gitu. Sedangkan untuk Allah, yang dimana Allah itu disembah oleh Rasulullah gitu, diibadahi oleh Rasulullah, digunakan kata yang sama gitu, yakni ma'abud, menunjukkan bahwa konsistensi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu dari peribadahan, ketaatan, yang dimana peribadahan dan ketaatan itu tidak akan pernah berubah di masa kapanpun, mau pada saat masa Rasulullah pada saat itu ataupun masa sekarang yang kita hidupi sekarang. Lalu di ayat kelima, wala antum a'biduna ma a'bud, dan kamu tidak pernah menyembah dan kamu tidak pernah menjadi penyembah apa yang aku sembah. Teman-teman perhatikan lagi untuk redaksi ayat 3 dan ayat 5 ini. Sama-sama menggunakan kata ma'abud gitu, yang dimana merupakan bentuk kata kerja masa kini gitu. Dan masa kini atau masa datang gitu. Kalau misalkan dalam hal bahasa Arab itu namanya fi'il mudhari. Menegaskan bahwa apa yang beliau sembah, yang Rasulullah sembah, itu tidak akan pernah berubah gitu. Bahkan Sayyid Qutb pun mengatakan bahwa ayat ini itu merupakan suatu penegasan terhadap ayat sebelumnya agar tidak ada lagi salah sangka atau kesamaran gitu, atau misalkan istilah umumnya yang kita tahu itu adalah syubhat gitu. Nah, Syekh Muhammad Abduh beliau juga mengatakan bahwa ayat 2 dan ayat 3 itu menjelaskan perbedaan yang disembah, sedangkan ayat 4 dan ayat 5 itu adalah penjelasan gitu, perbedaan dari cara beribadah Rasulullah dan juga orang kafir pada saat itu. Tegasnya, yang disembah lain, cara penyembahannya pun juga lain. Untuk di ayat terakhir, lakum dinukum waliyadin,
untuk agamamu untukmu agamamu dan untukku agamaku. Kata din di sini tuh artinya agama, kepatuhan, ketaatan, balasan gitu. Sebagian ulama itu memilih makna balasan karena menurut mereka orang kafir Quraisy itu mohon maaf, mereka tidak memiliki agama, kan seperti itu. Sedangkan yang mengartikan din sebagai agama itu bukan berarti Rasulullah mengakui kebenaran agama mereka, namun mempersilahkan menganut apa yang mereka yakini gitu. Bahkan di dalam ayat ini pun kan di awal ayatnya itu Allah tuh menyantumkan kata lakum dan liya. Lakum dinukum waliyadin, ya, lakum dan liya. Yang dimana dua kata ini itu menggambarkan kekhususan karena masing-masing agama itu berdiri sendiri dan tidak perlu istilahnya dicampur baurkan lah. Nah, Ibnu Katsir juga mengutip dari Imam Bukhari bahwa lakum dinukum waliyadin lakum dinukum yakni kekafiran, sedangkan waliyadin yakni Islam. Seperti itu. Said Qutb pun beliau menegaskan kembali gitu bahwa aku di sini dan kamu di sana gitu. Ada kesan dikotomis di situ gitu. Tidak ada penyeberangan, tidak ada jembatan, tidak ada kompromi gitu antara aku dan kamu. Jadi kayak membangun itu pemisahan gitu antara aku dan juga kamu di sana. Ya gitu. Sedangkan menurut Buya Hamka, beliau menegaskan dalam tafsir Al-Azhar terkait dengan akidah di antara tauhidnya itu mengesahkan Allah, sekali-kali tidaklah bisa dikompromikan atau dicampur adukan dengan yang namanya syirik gitu. Karena tauhid kalau telah didamaikan, disandingkan dengan yang namanya syirik, maka yang menjadi kemenangan itu adalah syirik. Yang otomatis bisa disimpulkan bahwa yang namanya akidah tidak bisa dikompromikan gitu terkait dengan hal ini. Apalagi ini termasuk ke dalam satu hal yang memang kita sembah kan kayak gitu, yang mana telah ditegaskan gitu bahwa lakum dinukum waliyadin. Sudah ada kesan dikotomis di situ antara pada saat itu Islam dan Rasulullah dan juga orang-orang dari kafir Quraisy.